Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Oviana Putri Kurniawati dengan NIM 230401801010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tunanetra. Apakah teman-teman sudah tahu tentang tunanetra? Apa itu tunanetra? Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada mata. Tunanetra sendiri dibagi menjadi dua, buta total dan low vision. Buta total adalah kondisi penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat objek yang ada di depannya dan hanya bisa menggunakan huruf braille. Sedangkan low vision adalah kondisi penglihatan yang masih bisa melihat objek tetapi objeknya harus didekatkan atau dijauhkan dengan menggunakan alat bantu penglihatan. Ciri-ciri apa saja yang terdapat pada anak tunanetra? Yang pertama, penglihatannya kurang atau kabur, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Yang kedua, kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Yang ketiga, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus. Yang keempat, bagian bola mata yang hitam, berwarna keruh atau kering. Yang kelima, mata sering bergoyang dan peradangan hebat pada kedua bola mata. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi tunanetra? Terdapat 3 faktor. Yang pertama, prenatal, sebelum kelahiran. Yang kedua, neonatal, saat kelahiran. Dan yang ketiga, neonatal, saat kelahiran. Yang pertama, prenatal, sebelum kelahiran. Tahap prenatal yaitu sebelum anak lahir pada masa anak di kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktor prenatal berdasarkan periodisasinya dibedakan menjadi 3, periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Yang kedua yaitu neonatal, saat kelahiran. Periode di mana anak dilahirkan, ada beberapa faktor. Yang pertama, anak lahir prematur atau sebelum waktunya, lahir dengan bantuan alat, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda atau kesehatan bayi tersebut. Yang ketiga, postnatal, setelah kelahiran, kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat masa perkembangan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri. Materi yang selanjutnya yaitu tunarungu. Tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Jadi tunarungu adalah individu yang mengalami kehilangan atau kekurangan kemampuan untuk mendengar. Tunarungu sendiri dibagi menjadi 2, tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah orang yang tidak mampu mendengarkan, sedangkan kurang dengar adalah mereka yang menggunakan alat bantu untuk mendengar. Klasifikasi tunarungu dibagi menjadi 5. Yang pertama, gangguan pendengaran ringan 15-30 desibel. Orang masih mampu mendengarkan percakapan dalam jarak 1 meter, akan tetapi kondisi lingkungan harus sepi. Yang kedua, gangguan pendengaran sedang 32-60 desibel. Masih mampu mendengarkan percakapan dalam jarak 1 meter, tetapi tidak didengar dengan baik. Yang ketiga, gangguan berat 61-90 desibel. Orang dengan gangguan pendengaran berat sudah tidak dapat mendengar sama sekali pada jarak percakapan 1 meter. Yang keempat, gangguan pendengaran sangat berat. Daya tangkap suara percakapan manusia tidak ada sama sekali. Yang kelima, gangguan pendengaran total lebih dari 120 desibel. Daya tangkap suara percakapan manusia tidak ada sama sekali. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tunarungu. Yang pertama, tunarungu hantaran atau konduksi, yaitu ketunarunguan yang disebabkan oleh kerusakan alat-alat penghantar getaran suara yang pada telinga bagian tengah. Yang kedua, tunarungu syaraf, ketunarunguan yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya alat-alat pendengaran
bagian dalam syaraf pada lobus temporalis. Yang ketiga, tunarungu campuran, yaitu ketunarunguan yang disebabkan kerusakan pada penghantar suara dan kerusakan pada syaraf pendengaran. Apa aja karakteristik tunarungu? Yang pertama, karakteristik dalam segi inteligensi. Dalam segi inteligensi, secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal. Akan tetapi, secara fungsional, inteligensi mereka berada di bawah anak normal. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam memahami kosakata bahasa. Yang kedua yaitu karakteristik dalam segi bahasa dan bicara. Dalam segi bahasa dan bicara mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan erat antara bahasa dan bicara, merupakan hasil proses peniruan. Yang ketiga yaitu karakteristik dalam segi emosi dan sosial. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, kurang percaya diri, dan lain-lain. Apa saja yang mempengaruhi ketunarunguan? Yang pertama, faktor dalam diri anak. Faktor keturunan, yaitu berasal dari salah satu atau kedua orang tua anak tersebut mengalami ketunarunguan. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita campak Jerman atau rubella. Yang ketiga, ibu yang sedang hamil mengalami keracunan darah. Sedangkan faktor dari luar diri anak, yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan, anak meningitis atau radang selaput otak, anak mengidap otitis media atau radang telinga bagian tengah, dan lain-lain. Sistem pendidikan tunarungu terbagi menjadi dua, sistem pendidikan segresi dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Yang pertama, sistem pendidikan segresi. Maksudnya yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak mendengar. Yang kedua, sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik berkelainan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.